Shalom Aleichem. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan naikkan pekik kemenangan dengan sorak haleluya 3 kali ya. Kita akan sama-sama kompak 3 kali kita katakan haleluya sambil angkat tangan kita, tangan kanan kita. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa kita bersorak? Karena kita percaya hari ini kita memperingati Tuhan Yesus yang pernah berkorban buat kita dan mati. Tidak terus mati. Hari ini kita peringati Dia sudah bangkit. Dia hidup, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Tak pujian dikatakan Dia menyertai saudara dan saya. Itulah yang membuat kita bersorak di dalam Dia. Apapun boleh kita hadapi dalam hidup ini. Tapi kita percaya kalau saudara percaya Tuhan Yesus yang pernah mati dan bangkit. Saya mau katakan ada jaminan buat hidup saudara dan saya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara pikul salib dalam kuasa kebangkitan. Ya, kita firman Tuhan katakan hari Jumat, dia bilang sebagai anak-anak Tuhan yang dibangun kerohaniannya, Tuhan mau supaya saudara dan saya dikatakan mengikut Tuhan, pikul menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan. Artinya apa? Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang dia harus menyangkal diri. Kata menyangkal diri artinya harus tidak mementingkan dirinya. Tidak nuruti dirinya lagi. Ya, tapi nurut kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Memikul salib. Memikul salib itu kehendak Tuhan. Ya, setiap orang yang mengikut Tuhan harus memikul salib. Dan sesudah menyangkal diri, pikul salib bilang mengikut Tuhan. Kata mengikut yang kedua, artinya apa? Senang, susah, enak, gak enak, cocok, gak cocok. Kalau saudara dan saya berkata, aku mau ikut Tuhan, saudara tetap harus ikut Tuhan. Kita gak boleh milih-milih. Ya, oh kalau yang ini sih aku mau ikut karena ada jaminan buat saya, ada hal-hal yang menyenangkan. Oh tapi kalau itu tunggu dulu, gak bisa. Firman Tuhan setiap anak Tuhan yang mau ikut Tuhan harus membuat satu keputusan, menyangkal diri, tidak nuruti maunya dirinya, tapi harus pikul salib seperti yang Tuhan mau. Dan kemudian tetap setia, tekun dalam mengikut Tuhan. Pertanyaannya saya akan ulang sebentar saudara-saudara. Mengapa Tuhan mau saudara dan saya anak-anak Tuhan harus pikul salib? Bukankah pikul salib itu bukan sesuatu yang menyenangkan? Pikul salib itu susah. Gak enak. Bahkan banyak kali kita dihina karena pikul salib. Kenapa Tuhan mau kita harus pikul salib? Kita baca Injil Matius pasal 16. Matius 16 kita baca ayat 18. Alasannya Tuhan berkata, sangkal dirimu jangan nuruti maumu, pikulah salib. Apa alasannya? Oke, kita akan baca di kalimat terakhir saja dari kata dan. 2, 3. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini alasan pertama. Kenapa setiap anak Tuhan yang mau ngikut Tuhan harus pikul salib, menyangkal diri, pikul salib. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang setiap anak Tuhan yang ikut Tuhan dan pikul salibnya, dia bilang dia adalah anak Tuhan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun juga. Masalah, persoalan, kesulitan, apa saja boleh kita hadapi. Tapi dengan saudara angkat salib, di dalam salib yang kau angkat ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mungkin dikatakan maut aja tidak bisa menguasai. Jangankan hanya kesulitan, jangankan hanya sakit penyakit, maut aja musuh terbesar yang terakhir dikalahkan tidak akan bisa menguasai. Itulah alasannya kenapa Tuhan mau setiap anak Tuhan yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan.
Alasan kedua ayat 19. Matius 16 ayat 19. Alasan kedua kenapa Tuhan mau kita pikul salib. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini alasan kedua. Kepada orang yang mengikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib, dikatakan kepadanya diberikan kunci kerajaan sorga. Artinya apa? Setiap orang yang mengikut Tuhan dan pikul salib, dia bilang diberi hak oleh Tuhan. Diberi hak. Hak untuk apa? Untuk membuka atau menutup pintu sorga. Makanya diberi kunci kerajaan sorga. Kita belum di sorga. Kita belum sampai ke sorga. Tapi selama kita di muka bumi, kalau saudara dan saya menurut apa yang Tuhan katakan, mengikut Tuhan, sangkali dirimu, pikul salib, dikatakan kepadamu Tuhan berikan kunci kerajaan sorga. Dan firman Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia akan dilepaskan di sorga. Oh luar biasa saudaraku. Ini hak yang Tuhan beri kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, tidak nuruti maunya, tapi nyangkal dirinya, pikul salibnya. Maka Tuhan bilang kepada orang-orang inilah, dikatakan Tuhan berikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. Makanya saya mau bilang, kalau di dunia ini sudah gak ada jalan buat saudara. Di dunia ini semua sudah tertutup buat saudara. Orang bilang mentok. Sudah jalan buntu semua. Gak usah takut. Pintu sorga kuncinya ada di tangan kita. Amin. Amin. Tinggal kita menggunakan enggak. Itu aja. Tinggal itu aja. Makanya Tuhan bilang kamu tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun juga deh. Dunia boleh tidak menjamin apa-apa, tidak memberikan apa-apa, gak usah takut. Sorga masih menyediakan segala sesuatu buat saudara dan saya. Ya, syaratnya ikut Tuhan, tidak nurut mau saudara, tapi nurut maunya Tuhan. Dia bilang pikul salib, menyangkal diri. Saudara saudaraku, setelah saya pelajari, saya renungkan. Kenapa sih Tuhan kok minta pikul salib, gak suruh yang lain-lain? Yang Tuhan bilang kamu harus menyangkal diri, pikul salib itu syarat. Kenapa? Ayo kita akan baca deh. Kita akan baca di dalam Matius pasal 26. Matius 26 kita baca ayat 32 sampai 42. 39 sampai 42. Matius 26 ayat 39 sampai 42. Ya, saya minta saudara baca, ikut baca dan saudara coba sampai ngerti maunya apa Tuhan bilang. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, apa katanya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa Tuhan di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ini doa yang penuh dengan pergumulan. Sampai dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Kenapa? Karena ketakutan yang begitu besar mencekam Tuhan Yesus pada malam itu. Dan di dalam doanya Tuhan berkata, jikalau sekiranya mungkin. Artinya gini loh. Bapak, kalau mungkin ada cara lain Bapak.
Itu kata jikalau sekiranya mungkin. Ya, kalau ada cara lain Bapak, dikatakan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena malam itu Tuhan harus minum cawan. Bukan cawan yang berisi anggur, berisi kopi, bukan. Tapi malam itu Tuhan harus minum cawan dosa. Cawan yang di dalamnya berisi dosa umat manusia. Dan ini sesuatu yang menakutkan Tuhan. Bukan salibnya yang membuat Tuhan takut. Tapi hidup dalam kuasa dosa. Ini yang bikin Tuhan Yesus ketakutan luar biasa. Sampai peluhnya menetes seperti darah. Makanya dia berdoa kepada Bapaknya, Bapak dalam misi penyelamatan ini kalau ada cara lain Bapak. Biar aku udah minum cawan ini. Kenapa? Karena dia harus minum cawan dosa. Ibarat saudara disuguhi untuk minum satu minuman. Tapi saudara tidak senang dengan minuman itu. Saudara betul-betul tidak suka dengan minuman itu. Tapi karena saudara dipaksa harus minum. Kira-kira gimana rasanya? Waduh. Mau gak diminum disuruh minum. Minum kita gak suka. Itulah. Ya kalau minuman-minuman biasa sih ya sudahlah minum aja. Sampai di perut selesailah. Di mulut aja selesai itu sudah selesai. Tapi kalau bisa bilang minum dosa. Oh ini gak sampai di situ. Karena firman Tuhan bilang upah dosa itu maut. Sama dengan saudara suruh minum racun. Sekalipun racun itu rasa madu. Tapi kalau racun tetap racun, betul enggak? Dan sesudah orang minum racun, apa akibatnya? Masuk rumah sakit. UGD. Kenapa? Bahaya. Ini yang Tuhan Yesus membuat. Bapak kalau ada cara lain Bapak. Aku tidak minum cawan ini. Tapi sekarang coba kita baca ayat 42. Matius 26 ayat 42. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu ia pergi berdoa untuk kedua kalinya. Dan berdoa katanya, apa katanya? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dalam doa Tuhan yang kedua. Kalau yang pertama bilang sekiranya mungkin. Kalau masih ada cara lain. Tuhan Yesus menawar kepada Bapaknya di sorga. Bapak kalau ada cara lain. Aku tidak usah minum cawan ini. Tapi di dalam doa Tuhan Yesus kedua. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Artinya apa? Tuhan Yesus bilang, Bapak kalau toh memang tidak ada cara lain. Ini satu-satunya cara. Jadilah kehendakmu. Satu tindakan yang menjadi teladan buat kita. Dengar baik-baik. Teladan yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Itu jadi contoh buat saudara saya. Setiap pengikut Kristus ikuti teladannya. Kalau saudara mengalami sesuatu dan saudara gak suka, gak seneng, gak mau. Tapi Tuhan bilang lakukan, terima, ini kehendakku. Boleh. Namanya manusia diberi hak untuk memilih, kita dicipta dengan kodrat, punya hak kebebasan untuk memilih. Boleh. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, Bapak kalau ada cara lain Bapak. Kalau bisa aku tidak usah minum ini Bapak. Boleh. Tapi jangan paksa. Bapak harus Bapak. Aku tidak mau Bapak. Pokoknya aku minta cara lain. Jangan.
Kalau mau ikut Tuhan, enak gak enak, seneng gak seneng, cocok gak cocok. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Amin. Ini firman Tuhan bilang, lakukan. Tuhan berkata, jikalau memang cawan ini tidak boleh lalu, jadilah kehendakmu. Akhirnya Tuhan minum cawan itu. Dan setelah Tuhan minum, dalam doa yang ketiga itu, selesailah doanya. Tuhan ditangkap di taman Getsemani. Gak pakai tunggu lama, langsung ditangkap. Di sini kita tahu saudara, kalau bicara pikul salib, itu tidak ada pilihan lain. Dengar baik-baik itu. Jadi anak Tuhan yang mau berkenan di hati Tuhan. Tuhan bilang ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Kemudian ikut aku. Itu tidak ada cara lain. Oh Tuhan, aku punya uang banyak, aku kasih uang aja Tuhan deh. Aku korban aja Tuhan, gak usah yang ini Tuhan. Tuhan bilang gak ada. Gak ada pilihan lain. Kalau benar kau mau ikut Tuhan, Tuhan bilang, angkat salibmu. Pikul salibmu. Gak ada cara lain. Nanti kita akan lihat saudara, yang dikatakan pikul salib itu bagaimana sih? Nanti kita lihat. Jadi saudara-saudaraku, ini yang pertama dikatakan kalau bilang pikul salib. Pikul salib itu satu-satunya cara yang Tuhan pakai, yang harus kita terima. Itu satu-satunya cara. Sekarang kita lihat, saudara-saudaraku, kenapa kita harus pikul salib? Kalau tadi bilang karena satu-satunya cara. Sekarang kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Perhatikan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, pikul salib ternyata bukan hanya satu-satunya jalan yang Tuhan memang tentukan. Pikul salib Tuhan mau saudara lakukan, kenapa? Karena orang yang pikul salib itu orang akan berhenti berbuat dosa. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Menderita secara badani. Pikul salib itu artinya menderita secara badani. Tidak ada orang pikul salib sambil ketawa, tidak ada. Tidak ada orang pikul salib sambil sorak-sorak, senang, tidak ada. Semua orang pikul salib itu bisa nangis. Semua orang bisa pikul salib bisa mengeluh rasanya, aduh gak tahan. Tapi kenapa Tuhan mau kita pikul salib? Dikatakan supaya kamu berhenti berbuat dosa. Makanya ada ayat dalam Injil Lukas bilang, mengikut salib, pikul salib setiap hari dan berikut aku. Kenapa Tuhan pikul salib Tuhan setiap hari? Kenapa gak seminggu sekali aja? Sebulan sekali aja? Alasan ini loh. Karena dengan saudara memikul salib, engkau tidak nuruti mau dagingmu, maka firman Tuhan bilang, engkau jadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup dalam kekudusan. Begitu saudara tidak mau pikul salib, saya mau bilang, daging ini akan membawa kepada hidup kejahatan. Daging ini akan membawa kepada hidup kecemaran. Daging ini akan membawa hidup kepada perkara-perkara yang melawan Tuhan. Daging ini. Maka Tuhan bilang jangan nuruti mau saudara.
Saudara sudah percaya Tuhan dan Tuhan bilang kau sudah diselamatkan. Tapi untuk kau sampai sorga, dia bilang kerjakan keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Bukan berarti keselamatannya belum sempurna. Yang Tuhan beri, bukan. Tuhan sudah selesaikan karyanya. Bahkan Tuhan berkata sudah selesai. Tapi untuk saudara dan saya yang menerima keselamatan itu, kita perlu pelihara itu, kita perlu jaga. Dengan apa? Jangan sudah saudara percaya Tuhan, sudah diampuni dosanya, dan Tuhan bilang kamu sekarang sudah selamat jadi anak Tuhan. Tapi kemudian saudara kembali hidup menurut dagingmu. Memuaskan hawa nafsumu. Dengar, saudara jadi orang Kristen yang jatuh bangun di dalam dosa. Sampai orang katakan gini, katanya orang Kristen. Loh kok gini? Kenapa bisa gitu? Karena dia tidak mau pikul salib setiap hari. Saya ingin memberitahu saudara, ada salib yang tidak perlu setiap hari kita pikul. Ada. Tapi ada salib yang harus dipikul setiap hari. Salib yang membuat saudara tidak jatuh dalam dosa. Supaya kau hidup dalam kekudusan itu harus setiap hari. Satu hari kau tidak hidup menyangkal dirimu, kau akan berbuat dosa. Karena iblis itu cari kesempatan. Hari ini kau gak mau, oke ditunggu. Besok ditawari lagi. Besok gak mau, lusa datang lagi, ditawari lagi. Satu hari saja, jangan satu hari, 1 jam saja. Saudara tidak mau pikul salib, engkau akan jatuh dalam dosa. Dengar baik-baik itu. Salib adalah satu-satunya jalan yang harus kita ambil. Dan salib itu kita pikul setiap hari supaya kita tidak berbuat dosa. Tapi yang hari ini kita akan lihat dalam konteks kebangkitan Kristus. Kita akan baca. Kembali dalam Matius pasal yang 16 ayat 21. Matius pasal 16 ayat 21. Ya, 16 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Perhatikan kata ini. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saya lihat di sini. Tuhan menyatakan bahwa dikatakan aku harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, kemudian dibunuh. Ini salib. Itu salib, bicara salib. Berita salib. Harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, kemudian dibunuh. Itu salib. Ternyata beritanya bukan sampai di situ berhenti, titik. Masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Dan apa? Baca lagi. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya apa? Kamu menderita, kamu dibunuh, mati, bukan titik. Perjalanan orang Kristen itu percaya Tuhan, kemudian menderita, pikul salib, dibunuh, mati, selesai. Masuk surga. Enggak. Bukan itu. Tuhan bilang, aku harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh.
Tapi ada lanjutannya. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya apa? Di belakang penderitaan, kematian masih ada kebangkitan. Amin. Ini dibilang pikul salib dalam konteks kebangkitannya. Perjalanan hidupmu sebagai anak Tuhan sekalipun Tuhan bilang, kau harus menyangkal diri dan pikul salib. Karena ini satu-satunya jalan untuk kau jalani. Dengar, untuk bicara kekudusan setiap hari. Terus sampai nanti kita masuk surga, terus pikul salib. Untuk kekudusan ini. Tapi untuk yang lain, untuk persoalan yang lain, dengar. Gak terus-terusan, terus. Mulai kita percaya Tuhan, sampai nanti kita ketemu Tuhan dan di sorga, baru berhenti. Gak. Saya ingin ulangi supaya saudara bisa nangkep ini. Pikul salib yang berurusan kekudusan, supaya kamu tidak berbuat dosa, itu harus setiap hari. Tidak ada jeda waktu. Dalam bahasa Mazmur Selah. Kalau orang nyanyi itu ada tarik nafas. Gak nyanyi terus tanpa berhenti tarik nafas. Ada tarik nafas, itu namanya Selah. Untuk pikul salib supaya tidak berbuat dosa. Tidak ada jeda waktu. Terus. Sejak kau diselamatkan. Terus pikul salib. Jangan nuruti maumu. Jangan hidup menurut hawa nafsu. Terus itu. Sampai kamu masuk surga. Kalau sudah di surga, sudah berhenti. Karena di surga kau gak akan berbuat dosa lagi. Selama kita ada dalam dunia, kita masih bisa berbuat dosa. Jangan sudah ngomong, Pak Pendeta kalau saya sih gak bisa. Siapa bilang? Jangankan saudara, saya saja. Kalau saya tidak mau pikul salib setiap hari, saya masih bisa berbuat dosa. Maka jangan kaget. Kalau saudara dengar, ada pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa. Oh mujizatnya, luar biasa. Kok bisa jatuh ya? Kok bisa berzina ya? Karena dia mulai lepas salib, tidak mau angkat salib itu. Dia tidak mau lagi menyangkal dirinya. Mau coba rileks dulu, santai dulu. Nuruti hawa nafsunya. Jatuh dalam dosa. Tapi saya ingin saudara ngerti. Untuk masalah-masalah yang lain. Kesulitan, kesukaran, penderitaan yang harus kau hadapi hari-harimu. Entah itu dalam rumah tanggamu, entah itu dalam pekerjaanmu, entah itu di dalam semua urusanmu. Kau harus menderita, Tuhan bilang itu mungkin salib. Pokoknya itu bukan karena kesalahan saudara, sudah menderita itu namanya salib. Ya saya ingin jangan sampai saudara bilang setiap orang menderita itu ngomong aku pikul salib. Salah. Kalau saudara menderita karena kesalahanmu itu akibat kesalahan. Jangan ngomong salib, itu bukan salib. Bertobat supaya kamu keluar dari kesusahanmu ini. Tapi kalau saudara menderita bukan karena salah saudara, tahu-tahu saudara menderita, dengar itu baru salib. Dan salib yang seperti ini Tuhan bilang ada jeda waktu saudara. Gak terus menderita, terus susah, terus bergumul, terus enggak. Satu periode, satu masa. Kau ngalami masalah ini, nangis-nangis. Satu hari, sebulan, nangis-nangis. Tapi kemudian Tuhan tolong. Ada kuasa kebangkitan. Senang, teriak. Tadi kita bilang, haleluya, haleluya. Kenapa? Karena saudara keluar dari masalahmu. Ada jeda waktu. Oh, kita bisa bersuka cita menikmati hidup ini. Apa terus gitu? Enggak.
Datang lagi satu waktu, datang lagi salib. Itu perjalanan hidup manusia, saudara. Jangan saudara mimpi kalau ikut Tuhan itu enak terus, seneng terus, diberkati terus, lancar-lancar terus. Jangan pernah saudara mimpi seperti itu. Karena tidak seperti itu. Proses kerohanianmu harus dibentuk, saudara. Ya, tapi satu hal yang firman Tuhan berkata di konteks kebangkitan ini. Penderitaanmu secara jasmani yang tidak berurusan dengan dosa. Itu tidak untuk selamanya. Amin. Saya gak tahu saudara sedang menderita apa. Mungkin karena sakit penyakit. Mungkin karena masalah keluarga. Mungkin karena masalah keuangan. Atau apa saya gak tahu. Tapi saya mau bilang penderitaanmu secara jasmani. Yang tidak ada urusan dengan dosa. Itu bukan untuk selamanya. Kalau kau mau bertekun. Ada hari kebangkitan buat saudara saya. Ini yang kau ngerti saudara. Yang hari ini kita akan belajar lewat firman Tuhan. Selama kita masih harus menjalani hari-hari kita dengan pikul salib. Dengar, belajar nurut. Ternyata waktu kau sedang menderita, kau sedang pikul salib. Ada sesuatu terpancar lewat kehidupanmu tanpa kau sadar. Ibarat saudara sedang menyimpan mutiara, menyimpan permata dalam tubuh. Kau gak sadar? Kau sedang pakai cincin penuh dengan mutiara, berlian. Kau gak sadar? Tapi orang lihat hidupmu, ada kilauan cahaya terpancar. Itu orang yang pikul salib. Haleluya. Perhiasanmu bukan perhiasan emas, perak, berlian, bukan. Perhiasanmu adalah perhiasan rohani yang Tuhan berikan kepada saudara lewat salib yang saudara pikul. Kita akan lihat ya singkatnya. Apa sih itu? Apa yang keluar kilauan cahaya itu? Apa itu? Kita akan kembali lihat dari kisah Tuhan Yesus sebagai contoh, saudara. Kita akan baca sama-sama, saudara. Kita baca dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius 26, kita baca ayat 47 sampai 50. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka apa? Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Tuhan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat 50. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Tuhan Yesus dan menangkapnya. Kita tahu kisah ini tentang kisah pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yang memimpin rombongan untuk menangkap itu muridnya sendiri yang namanya Yudas Iskariot. Kita tahu semua itu. Yudas dia berkata kepada pasukan yang mau menangkap Tuhan Yesus bilang, karena mereka tidak ada kenal, tidak ada tahu siapa yang mau ditangkap. Karena dia adalah sardadu Yahudi Romawi. Dia nggak tahu siapa yang mau ditangkap. Kalau imam-imam kepala tahu, tapi yang mau nangkap ini serdadu ini nggak tahu. Makanya dia Yudas dia bilang nanti orang yang aku cium itu orang yang kamu harus tangkap. Kan banyak murid-murid tahu di situ,
Ya, banyak yang bilang, jadi orang yang aku cium itulah orang yang kamu akan tangkap dia. Dan betul saudara, malam itu Yudas membawa rombongan orang yang mau nangkep, pasukan yang mau nangkep. Kemudian begitu sudah sampai dan dia langsung lari kepada Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Lari dan dia ucapkan salam kepada Tuhan Yesus, salam Rabi. Dan sambil dia ucapkan salam, dia peluk Tuhan Yesus, dicium. Dan ayat tadi bilang, segera orang-orang serdadu tangkap Tuhan Yesus. Kalau saudara baca ini sekedar dibaca, mungkin gak ada dampak apa-apa. Tapi coba kita mau sekarang membayangkan. Kalau yang jadi Tuhan Yesus itu saudara. Ya. Ayo kita belajar membayangkan. Untuk baca Alkitab itu supaya ngerti itu gitu. Jangan pokok dibaca kayak baca koran. Ya. Coba saudara belajar membayangkan. Kalau malam itu yang jadi Tuhan Yesus saudara. Kemudian ada salah satu keluarga saudara yang saudara kasihi. Bahkan serumah dengan saudara. Itu memang mengkhianati saudara. Malam itu dia sudah mungkin beberapa hari sudah lari dari saudara. Lari dari saudara. Minggat orang bilang. Malam itu dia datang. Tahu-tahu dia datang tidak ngomong AB, dia bilang langsung kasih salam. Salam Bapak, selamat malam. Langsung kamu dicium. Tapi gak lama setelah dicium, orang nangkep kamu. Saya mau bilang bagaimana perasaan saudara? Hah? Bagaimana perasaan saudara? Masalah ditangkapnya itu gak ada masalah. Tapi yang masalah sakit hati ini loh. Betul enggak? Kalau yang ngianati itu orang luar, ya sudahlah. Bawa bola ngomong apa? Ini yang khianati orang dekat. Serumah. Sakit. Kalau Tuhan tidak mau pikul salib. Jadi pada waktu ditangkap itu sudah pikul salib loh Tuhan. Kalau tidak mau pikul salib. Coba kita akan baca deh. Matius 20, kita baca Matius 26 lagi di ayat 53-nya. Ayat 53. Ayat 53. 2, 3. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tuhan Yesus itu anak Allah. Dia adalah salah satu pribadi dari Allah. Dia punya hak, punya kuasa untuk perintahkan malaikat datang kepada dia bisa. Dia katakan apakah dia ngomong sama Petrus, apa kamu sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapakku? Kemudian untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat bantu aku. Gak usah 12 pasukan malaikat deh, satu malaikat aja cukup kok. Firman Tuhan kan bilang satu malaikat bisa membunuh 185.000 musuh. Apalagi hanya orang-orang yang nangkep itu berapa sih? Kalau Tuhan malam itu tidak mau pikul salib. Mati orang-orang itu. Saya bisa ngerti itu. Mati. Termasuk Yudas mati. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Karena ini jalan yang harus dia ambil. Seperti dalam doanya di Taman Getsemani. Kalau ada cara lain, aku tidak minum. Tapi kalau memang tidak ada cara lain, okelah, kehendakmu yang jadi. Ini pelajaran buat saudara saya ya. Sebagai anak-anak Tuhan. Kalau mungkin dalam hidup engkau dikhianati. Engkau betul-betul dilakukan sesuatu yang betul nyakit, betul sakit. Dengar.
Kalau engkau mau lihat kemuliaan Tuhan, jangan berontak. Langsung keluar makian. Saya bisa bayangkan gini. Karena pada waktu Yudas dia datang, peluk dan cium. Itu sebetulnya bagi Tuhan Yesus masih ada waktu, berontak masih ada. Kalau saudara dan saya mungkin yang diperlakukan seperti itu mungkin kita akan tampar. Betul enggak? Kita akan tampar itu Yudas. Kalau saudara perempuan gak sempat nampar, kita ludahi itu dia. Kenapa? Gak terima diperlakukan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus rela. Makanya surat Filipi bilang, dia sebagai anak Allah tidak mempertahankan haknya sebagai anak Allah. Dia mengosongkan dirinya. Rela. Hari ini Tuhan mau tanya, relakah saudara? Kalau dalam perjalanan hidupmu, engkau harus mengalami yang namanya pengkhianatan ini. Relakah saudara? Saya tidak berdoa supaya saudara mengalami ini. Saya tidak berdoa. Tapi kalau harus saudara jalani. Sekali lagi ya. Saya tidak berdoa, saya tidak meminta supaya saudara mengalami pengkhianatan dalam hidup. Saya tidak berdoa hal ini dijauhkan kiranya kalau bisa. Tapi kalau harus saudara jalani seperti Tuhan sudah memberikan contoh, demikian pun kau harus lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Jangan balas jahat dengan jahat. Apa bedanya kau dengan orang yang di luar? Apa bedanya dengan orang-orang yang gak percaya? Hidup ke Kristen harus berbeda. Sakit memang betul sakit. Siapa bilang gak sakit? Sakit. Tapi Tuhan berkata kalau toh itu caranya Bapak, aku mau terima. Percayalah. Firman Tuhan katakan dalam surat Filipi, karena Tuhan mau mengosongkan dirinya, mau menderita, bahkan taat sampai mati di salib. Dia bilang kepada Tuhan diberikan nama di atas segala nama. Tuhan diangkat begitu tinggi oleh Bapaknya. Demikian saya mau beritahu kepada saudara yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kebangkitan. Kalau kau mau angkat salib dalam kondisi yang betul-betul menyakitkan, betul-betul buat kau teriak. Dengar, perbuatanmu tidak akan sia-sia. Tuhan bilang aku akan muliakan engkau yang tidak pernah kamu bayangkan. Amin. Tahu enggak saudara, sikap saudara yang seperti ini membuat tidak langsung orang yang lihat tertarik. Kok bisa ya orang ini? Aneh kok bisa. Tidak mustahil orang yang lihat hidupmu, yang dari dulunya tidak percaya Tuhan, dia akan bisa menjadi percaya Tuhan Yesus. Karena lihat sikap hidup saudara. Haleluya. Amin. Saya sampaikan kebenaran ini. Ya. Kalau memang tidak ada cara lain, engkau harus mengalami pengkhianatan dalam hidup. Jangan melawan, jangan berontak, jangan pakai hakmu. Aku ini kepala keluarga, aku ini. Kosongkan dirimu. Hari itu kau jangan pakai aku ini. Jangan. Jadilah kehendak Bapa. Tuhan bilang taat sampai mati di salib. Kau lihat. Kuasa kebangkitannya memberi jaminan. Kamu tidak dibiarkan Tuhan untuk dihinakan seperti ini. Ada harinya Tuhan akan angkat saudara. Bahkan orang bilang betul orang ini. Ternyata dia yang benar. Amin.
Mungkin pertamanya orang-orang bilang, loh mosok iya ya? Aku gak ngira, mosok iya ya? Karena kau difitnah. Karena kau difitnah. Orang mulai ragu-ragu dengan saudara. Sudahlah, gak usah saudara bela diri, gak usah lah. Kau difitnah gak usah bela diri lah, nyerah aja lah. Kalau itu jalan yang Tuhan mau pakai, mau kau jalani aja lah. Mengosongkan diri, pikul salib, taat sampai mati. Tuhan akan pasti angkat saudara dan saya. Haleluya. Buat saudara akan mengalami kemuliaan. Buat orang lain, keluargamu, orang yang melihat engkau bisa diselamatkan. Saudara hari ini bisa percaya Tuhan karena sikap Tuhan ini. Coba kalau Tuhan waktu itu dia berontak, dia minta kirim malaikat, dibunuh semua. Ya gak ada ceritanya. Saudara akan jadi percaya Tuhan. Amin. Ya, karena waktu saya seperti sampai sini. Masih ada beberapa contoh bagaimana orang yang pikul salib itu. Ya, untuk yang ini saya bilang ini ada jeda waktu ya. Gak terus-terusan dikhianati terus sampai mati. Enggak deh. Kalau saudara ngalami gitu mana tahan. Gak ada orang tahan saudara. Menderita terus, dikhianati terus, difitnah terus, gak tahan deh kalau terus-terusan. Percaya deh, ada waktunya berhenti. Karena Tuhan bela saudara dan saya. Kita akan lihat nanti yang kedua, ada 4. Kita akan lihat. Semua ini merupakan kilauan cahaya yang akan keluar dari hidupmu. Saudara akan dengar lewat tayangan ya. Di YouTube untuk ibadah yang kedua. Mari kita mau pakai berdiri bersama-sama.